Jadi ada 7 lagu dan kita akan belajar 7 chord dasar. Tapi nggak hanya kunci dasarnya saja, tapi ada ditemani juga nanti family chordnya atau keluarga dari chord itu. Nah, jadi langsung saja lagu yang pertama adalah dari kunci C. Lagu kunci C ini lagunya sangat familiar banget. Jadi ini lagu yang pertama-tama dulu awal-awal saya belajar gitar waktu mungkin SMP ya, SMP atau SMA awal itu. Ini dari Peter Pan, sekarang namanya udah Noah. Ya, judulnya adalah Semua Tentang Kita dan nada dasarnya adalah C. Kita akan belajar dengan metronom. Nah, jadi sebelum kita mulai lagunya, saya akan perkenalkan dulu chord-chord apa saja yang ada di lagu ini. Nah, biasanya kalau dari tangga nada lagu kan C, D, E, F, G, A, B, C atau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, itu biasanya diisi dengan chord 1 mayor, 2 minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7-nya agak spesial, 7 diminished dan kembali lagi di 1 mayor. Nah, jadi kita akan belajar lagu tangga nada C dan beberapa chord yang menemani di tangga nada tersebut. Jadi lagu yang pertama adalah Semua Tentang Kita di 95 beat per menit. Jadi chord-chord yang ada di lagu ini adalah 1 mayor yaitu C, kemudian 5 mayor yaitu G, kemudian 6 minor yaitu A minor, 3 minor yaitu E minor, 4 mayor yaitu F, baru C lagi yaitu 1 mayornya, 6 minor, kemudian 5 mayor. Nah, jadi saya akan memainkannya dengan sederhana, jadi teman-teman bisa sambil ikut dengan gitarnya masing-masing. Seperti itu. Nah, untuk yang udah lebih intermediate atau teman-teman yang udah bisa main chord dan mau main melodi, bisa sambil ikutin juga melodinya seperti ini. Lagu berikutnya adalah dari kunci D atau chord D. Kalau Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do-nya adalah yang pertama tetap 1 mayor, 2 minor, dia pakai E minor, 3-nya F crash minor. Ini mungkin agak sedikit kesulitan untuk teman-teman yang mungkin belum terbiasa pakai kunci bar atau kunci palang biasanya dibilang. Kemudian nada keempatnya atau Fa-nya adalah G, 4 mayor, kemudian 5-nya A yaitu mayor lagi, kemudian 6-nya minor. Kemudian kalau tadi itu B diminished berarti naik 1 jadi cis diminished, balik lagi ke D. Berarti ta 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 ta. Nah, jadi 1 mayor, 2 minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7 diminished, 1 mayor lagi. Nah, lagu yang kedua yang akan kita pelajari adalah lagu Dewa 19. Saya suka banget lagu ini. Judul lagunya adalah Kangen. Chord yang dipakai adalah sesuai dengan keluarga tadi. Kalau di urutan lagu yang dinyanyikan adalah D, B minor, G. G-nya bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Bebas, teman-teman bisa nyamannya yang mana. A pun bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Nah, jadi urutannya. Jadi kita gumamkan aja melodinya. Jadi it's okay, kita kan masih belajar pemula ya, masih belajar chord. It's okay, kita gumamkan saja melodinya. Jadi seperti D, B minor, G, A lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman yang udah mulai intermediate atau advance dan mau coba pakai chord melodi juga bisa kayak gini.
terakhir itu adalah C. Oke, untuk chord berikutnya adalah chord ketiga. Kalau dari C, D, E, F, G, A, B, C berarti E. Ini enak ya, suaranya itu open banget, loud banget. Nah, kalau di E ini kita itu juga bisa belajar open chord. Open chord maksudnya di situ adalah kita biarkan senar pertama dan senar kedua dari gitar kita itu terbuka untuk memainkan seluruh family chordnya si kunci E ini. Tapi kita akan belajar itu di part 2. Saya akan jelasin dulu part yang pertama, yaitu seluruh family chord atau dari tangga nada E ini ya. Yang pertama adalah 1 mayor, ingat lagi, yang pertama itu selalu mayor. E, yang kedua F crash minor. Mirip ya, ini not 3 minornya di D tadi ya. Ini yang jadi 2 minornya di E. Kemudian yang ketiganya adalah G crash minor. Jadi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman bisa mainin F crash minor, pasti juga bisa mainin G crash minor atau As minor. Karena bentuknya sama, hanya fretnya berbeda. Yang pertama F crash minor itu di fret 2 mulainya, bassnya di sini. Kalau G crash minor itu di fret keempat. Kemudian A sama lagi seperti yang di family chord sebelumnya. Kemudian ini B. Kalau teman-teman bisa mainin A, pasti bisa mainin B seperti ini. Tapi ini kan bassnya nggak di B, masih di A ya. Jadi kita tambah di sini, tangan kita tuh jadi kayak kaponya. Jadi sebenarnya kalau pakai kapo, kita mainin di sini bentuknya A, ini jadi B sebenarnya sudah. Nah, tapi kan kita nggak pakai kapo dalam konteks ini. Jadi kita mainnya jari pertama kita kita jadikan kaponya. Jadi nahan di sini. Kemudian A-nya tadi kita geser di fret keempat, semuanya kemudian ditutup di sini. Ini jadi B. Nah, kemudian 6-nya itu 6 minor, sama tadi ya. Yang minor itu kan cuma 2, 3, dan 6. Kemudian minornya jadi C crash minor. Ya, kalau di D tadi kan B minor ya, yang 6 minornya. Kalau di sini jadi C crash minor. Kemudian yang berikutnya 7 diminisnya adalah S diminis, dan yang terakhir masuk lagi ke E. Nah, ini kalau dia dimainin secara full atau bukan open chord, yang pertama ini ya, jadi E, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, seperti itu. Nah, tadi kan saya bilang ini manis juga kalau dimainin secara open chord atau chordnya terbuka. Jadi gini. Ini F crash minornya tapi yang ini nggak ditekan. Jadi seperti ini. E, 2 minor, 3 minor, 4 mayor, 5 mayor, 6 minor, 7 diminis. E lagi, jadi enak ya. Nah, untuk yang lagu yang kita pelajari untuk memainkan lagu di nada E ini atau di chord E ini adalah To Be With You dari Mr. Big. Ini pasti udah lagu legend banget ya. Jadi lagunya itu kan ini ada chord yang sebelumnya. Kita lanjut ke chord F. Chord F ini saya pilih lagunya itu lagu Selimut Hati dari Dewa 19. Ini dari F ini. Kalau do re mi fa sol la si do nya bisa tebak kira-kira apa aja chordnya? Boleh ketik di komen. Kalau teman-teman udah bisa tebak satunya mayor, berarti nadanya apa? F, G minor, A minor, bass, C, D minor, E diminis, F. Kalau dari do-nya berarti do-nya sama dengan F, re-nya G minor, betul. 3-nya A minor, 4-nya bass. Nah, kalau teman-teman tadi bisa A dan B, bass juga bisa. Kalau A naik ke bass atau jadi A crash, naik setengah saja, yaitu 1 fret.
Karena satu fret dari gitar itu adalah berharga setengah not. Berarti kalau dari A seperti ini, naik setengah jadi seperti ini. Ini adalah bass. Kalau tadi kan B di sini ya, B bisa open chord. Tapi kalau bass open chord dia jelek, kayak ada disonan gitu ya. Nah tapi kalau A dan B enak ya. Nah makanya bass kurang nggak bisa dimainin seperti ini. Ya mungkin kalau main jazz atau main genre yang lain mungkin cocok. Tapi kalau pop biasanya dia full seperti ini. Kalau nggak bisa dimain palang, bisa seperti ini saja. Tapi kita kehilangan bassnya seperti ini. Kayak kurang ya, kurang gigit gitu. Tapi kalau ada bassnya kan, boom, seperti itu. Itu 4 mayornya. 5 mayornya adalah C. Ini tadi yang lagu yang pertama kali kita pelajari, C. Dia nada 1 di Do sama dengan C, tapi di Do sama dengan F dia jadi solnya. Kemudian 6 minornya adalah D minor. D minor seperti ini. Kalau teman-teman bisa D mayor tadi seperti ini ya, suaranya lebih kayak ceria, uplifting gitu ya. Sementara kalau minor tuh lebih sendu, moodnya lebih down gitu. Minor itu minor. Kalau mayor seperti ini, minor seperti ini. Hanya berbeda satu not. Ini dia. Ini D minor. Kemudian E-nya untuk F, tebak E minor, E mayor atau E diminis. Betul, E diminis. E diminis berarti kalau ngikutin dari sini tadi, yang di awal kan B diminis, C keras diminis, S diminis, berarti E diminis tinggal naik setengahnya. Bisa di sini juga, bisa di sini juga. Kalau di sini bentuknya seperti ini, saya kasih diagramnya juga. Kalau ini di sini bentuknya seperti ini. Ya, baru balik lagi ke F. F ini sendiri pun sebenarnya bisa pakai kunci palang ya. Kalau bisa teman-teman taruh di sini. Ini F. Ini kan E. Ini F. Tadi kita stem gitar kan E. Ini E ya. Ini F. Ini F seperti ini. Kalau belum kuat juga bisa seperti ini. Kalau belum kuat lagi bisa seperti ini. Tapi suaranya jadi kurang tebal kalau seperti ini mainnya. Tapi kan mau belajar gitar kita harus latihan yang lebih berat ya, supaya muscle kita lebih kuat kan. Jadi tangan kita pun ada muscle dan akan bisa kita latih. Jadi kalau kita latihnya yang hanya yang yang kayak gini-gini terus bertahun-tahun kita main seperti ini ya cuman bisanya cuma seperti. Tapi kalau kita latih mungkin bertahap ya, seperti ini dulu kemudian lanjut dengan seperti ini. Kita mungkin bisa pindah-pindah ke yang lain. Jadi dari F, oke? Lagunya adalah Selimut Hati. Tangga nada F. Berikutnya adalah chord kelima kalau dari urutan dari C, D, E, F, G berarti G. 1, 2, 3, 4, 5 G. Gampang ya, kalau G ini udah familiar ya teman-teman ya. Dan G ini kalau kita belajar dari chord sebelumnya, dia punya banyak kemiripan dengan chord secara khusus kunci C dan kunci D karena juga di bagian dari family-nya G ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya 1 mayor seperti biasa, 2 minor, A minor, 3-nya B minor, 4-nya C mayor, D mayor, 6-nya minor, ingat 2, 3, 6 itu minor. Kemudian F apa? Kalau terus sampai sini, F keras diminis, G. Ya.
Nah, chord G ini saya pilih lagunya lagi-lagi Dewa 19, Pupus. Oke, untuk chord lagu ini sederhananya teng teng. Kalau melodinya kan teng 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 teng. Ini D ya, tapi saya bikin bassnya di Fis. Teng 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 teng. 6 minor. C. Teng teng, turun setengah lagi. Teng 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 teng, seperti itu. Jadi bassnya tem 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 4 tem 3 tem 2 minor tem teng tererereng gitu kan. Jadi kalau mau main aslinya tuh D, E minor, C, G, A minor, C, ku mencintaimu, D, G, B minor, C, C, B minor, A minor, D, G, D, C, C, G, ke A. Meskipun dia nggak di family-nya tapi dia naik ke A. D, G, D, E minor, balik lagi ke D, C. Berikutnya adalah C minor. Kalau ini mayor, minor, ingat turunin satu notnya. Jadi, tapi yang diturunin itu adalah do re mi. Jadi mi-nya itu do re mi, jadi mi itu ya. Jadi kalau C do re mi, berarti yang di jari kelingking ini diturunin. Sama kayak A, diturunin setengah kan. Jadi A minornya seperti ini. B juga tadi seperti ini. B minor seperti ini. Ya kan, mudah ya. C maaf, C minor. Seluruh hati. Kemudian lirik yang terkenal dari Andra Ramadan. Nanti berikutnya kita pelajari. Untuk chord A saya pilih lagunya Tulus. Ini juga enak dimainin open chord. Seperti lagunya Tulus Sepatu, itu dia main A-nya itu di open chord atau A9 atau A2. Jadi ada ini B itu kan nada kedua dari A kan, A, B, Cis, D, E, Fis, Gis, A, ya kan. Jadi nada keduanya tuh B, dia pakai ini. Jadi gitu, enak ya. Oke, sebelum itu kita belajar dulu family chord-nya. Kedua, minor. Ingat 2, 3, 6-nya minor. B minor, Cis, minor, 4-nya mayor dan 5 juga mayor. Kemudian Fis-nya minor. Ingat yang ke-7 adalah, ini agak susah chord-nya, 7 diminis. Kembali lagi ke 1 mayor. Jadi chord lagunya ini adalah, untuk lagu Sepatu adalah A, E, D, gampang ya. E, D. Boleh divariasi gitu. A, D. Sorry. A, E, D. Untuk beat per menitnya kalau mau teman-teman latih pakai metronom, dia di 116 beat per menit. Saya bergumam aja ya, karena saya nggak terlalu pintar nyanyi. A, E, bergerak karena kaki manusia. F crash minor.
Aku sang sepatu kanan D. Sang sepatu kiri. Ku senang bila diajak berlari kencang, tapi aku takut kamu kelelahan. F keras minor lagi. Tududut E. Tududut tatadadadada. B. Terasa lengkap bila kita berdua, terasa sedih bila kita ya, dan seterusnya. Yang terakhir dari chord B. Kalau chord B ini memang jarang ya lagu-lagu yang main di chord B. Atau pengetahuan saya saja yang kurang ya. Ya setahu saya sih lebih jarang lah dibandingkan D ya. Banyak ya. D itu banyak, G juga banyak, E banyak, tapi B itu jarang ya. Jarang lah ditemui. Tapi yang saya tahu yang benar-benar dari nada dasarnya B itu, kalau teman bisa cek di YouTube, itu adalah lagu Maroon 5 yang Memories. Chord dari B itu nada dasar B, kita bersama-sama satu mayornya B. Nah, untuk nada B ini kita tuh latihan kekuatan jari juga, karena banyak bar chord atau kunci palang ya. Seperti ini. B langsung udah kunci palang. B ngomong bisa seperti ini juga mainnya ya. Kalau teman-teman mau latihan jari manisnya tuh lebih kuat, bisa seperti ini juga. Ya bisa juga seperti ini yang tadi ya. Kalau belum kuat bisa juga seperti ini. Jadi ada 3 variasi. Jadi B 1 mayornya, 2 minor yaitu C crash minor, D crash minor atau S minor untuk yang ketiganya, E mayor yang keempatnya, Fis mayor yang kelimanya. 6 bisa tebak minor ya, G crash minor atau As minor. Dan yang berikutnya adalah bass diminis, kemudian balik ke B ya, B cis minor, S minor, E bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Fis bisa di sini juga lebih jauh, bisa juga seperti ini, G crash minor atau di sini. Tapi untuk teman-teman yang jarak senarnya dan juga naiknya itu jauh, mungkin untuk menekan di area sini tuh lebih sakit ya. Nah, tapi boleh diakali dengan di daerah sini, atau setting steman gitarnya diturunin, nggak di standar. Itu juga it's okay lah kalau mau belajar ya. Namanya juga masih awal-awal, it's okay, nanti kalau kita lebih better kita bisa beli gitar yang lebih baik. Ini G crash minor, kemudian bass diminished, ini juga agak susah chordnya, dan kemudian terakhir adalah B lagi. Jadi chord untuk lagu Memories Maroon 5 ini itu urutannya tuh mirip seperti Canon Indie dari Pet Shop Bell, tapi dia berbeda nada dasar. Kalau dia itu kan Canon Indie dari D, kalau ini dari B. Kalau pentingnya seperti ini. Sama sekalian belajar ya. Jadi 5, 4 semuanya, tapi nanti abis itu langsung di mute. Mute-nya tuh jarinya diangkat dikit. Jadi sekarang kita belajar kunci palangnya B, F crash mayor, G crash minor, S minor, E mayor, B lagi bisa di sini, E lagi, Fis, B lagi, Fis, G crash minor, S minor, E. Kali ini saya diam aja ya.
sekian dan seterusnya seperti itu. Chordnya seperti itu. Nah, beberapa fingerstyle yang cover lagu ini ada nggak ya yang mainnya dari kunci B-nya? Biasanya mereka akan kasih capo ya. Kasih capo, kemudian main di A atau main di G. Nah, capo ini sebenarnya membantu sih. Kalau misalnya teman-teman masih baru bisa belajar mungkin chord-chord yang seperti G, C, D seperti itu. Dan ini bisa membantu. Misalnya teman-teman baru bisa belajar kunci G, tapi mau mainin lagu ini seperti di nada dasar ngikutin sambil main YouTube ya. Pakainya di sini. Karena bassnya tetap di B kan, suaranya tetap di B, tapi kita memainkan atau otak kita tuh mikirnya itu tangannya itu bentuk chord family-nya G seperti itu. Jadi ya kalau di G dan ini lebih enak juga fingerstyle. Dan seterusnya. Oke, sekian video dari saya. Jadi dari C, D, E, F, G, A, B, C semua kita udah cover. Jadi family chordnya jangan lupa dipelajari. Pertama-tama mungkin hafal, oke, kemudian nanti dimengerti. Dan saya akan sediakan link chord diagram dari setiap lagu yang tadi kita pelajari dan juga family chord dari setiap nada dasar yang kita pelajari. Sekian saja teman-teman, terima kasih, selamat belajar dan terus belajar meskipun kita sekarang pemula tapi berikutnya kita bisa better dari sekedar pemula. Sampai ketemu lagi di episode atau di video berikutnya.